Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saling angkat. Wassalamualaikum pada siang hari ini kita mengadakan aksi bakti sosial bersama inisiatif. Namun karena memang sudah selesai, jadi saya bertemu dengan seorang nelayan ya mas profesinya, profesi nelayan. Tapi beliau ini punya perjalanan panjang dari seorang yang memang bisnismen sebenarnya. Dan kali ini kita akan bicara dengan seorang yang menurut saya kuat secara karakter. Beliau Asmaipun, Pak Cina bisa diperkenalkan namanya? Bapak Muarif. Bapak Muarif. Bapak Muarif ini asli Bangkalan ya mas? Bangkalan. Memang putra daerah ya? Iya. Putra daerah. Jadi beliau ini saat ini memang berprofesi sebagai YouTuber juga. Beliau sedikit belajar YouTube tentang YouTube kepada kita juga saling-saling belajar. Nah, selain itu beliau biasanya pergi ke laut untuk mencari nafkah, menjadi seorang nelayan yang punya karakter, insya Allah. Jadi bisa diceritakan mas, dari mana mulai, kenapa bisa memilih menjadi seorang nelayan? Saya jadi nelayan itu sebenarnya tanpa siapa-siapa, dan awalnya sebelum jadi nelayan saya mancing punya perahu. Terus teman-teman saya ini pejaring, akhirnya saya melirik, jadi saya ikut tergiur dengan pekerjaannya teman-teman saya gitu. Kenapa tergiur kira-kira itu? Tergiurnya karena dilihat dapat, tapi saya tidak memandang hasilnya tidak saya pandang karena saya awalnya itu ngelihat karena dapat ikan, nah itu senang saya. Jadi profesi ini adalah kesenangan gitu kesenangan ya, awalnya dari situ. Sebenarnya saya sebelum di nelayan itu saya tuh supir pribadi, terus punya rental mobil punya rental mobil. Akhirnya setelah saya kenal dengan teman-teman nelayan di sini, saya tinggalkan pekerjaan itu. Jadi saya memilih jadi nelayan. Sampai saat ini sudah 10 tahun lebih saya jadi nelayan gitu. Jadi nelayan ini profesi yang sangat membanggakan atau bagaimana mas menurut sampean? Bagi saya sangat bangga ya jadi nelayan, karena bangganya gini, ke laut, keluar sekarang ke laut itu hasilnya berbeda. Nah sekarang hasilnya segini, nah besoknya segini. Jadi senangnya di situ. Jadi semakin memperkuat ikhtiar ya mas? Iya, gitu. Nilai keberkahan juga diperhitungkan di situ ya? Alhamdulillah selama saya jadi nelayan sangat berkah gitu. Jadi memang nelayan ini artinya cukup lo ngolak ya mas? Iya. Cukup itu kan kita tidak ngobu, tapi memang kita perlu solar, perlu ini. Kira-kira untuk secara hitung-hitungan finansial, secara hitung-hitungan matematika, nelayan ini sejahtera atau tidak untuk saat ini? Kalau menurut saya ya, kalau untuk nelayan sejahtera itu bagi saya, karena sampai saat ini di nelayan kami ini masih belum sejahtera karena masih memakai alat tangkap tradisional. Gitu. Harusnya bagaimana alat tangkapnya? Alat tangkap tradisional itu seperti jaring rajungan, jadi ditebar pakai manual, gitu. Ya mudah-mudahan semoga seperti nelayan-nelayan yang lain sudah memakai alat canggih. Di daerah gitu. mana biasanya alat canggih? Ya kayak salah satu contoh daerah Lasem Jawa gitu. Banyuwangi dan lain-lain. Iya. Mereka biasanya dapat lebih banyak dan sejahtera artinya dengan alat yang dibantukan dengan alat yang lebih canggih. Iya. Gitu. Jadi semoga ini bisa didengar oleh pemerintah bahwa Bangkalan ini saat ini nelayannya terkatung-katung dan meminta untuk bisa diberikan
sumbangan atau diberikan bantuan yang namanya alat-alat yang lebih canggih ya Mas. Iya, benar. Agar bisa terangkat dan bisa saling angkat dari nelayan ini gitu ya. Jadi nelayan ini profesi yang membanggakan, tapi memang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Iya, karena kalau kita melirik ke nelayan-nelayan lain, nelayan itu sudah lebih berubah, seperti alat tangkapnya, kayak sekarang pakai jaring rajungan ya. Jaring rajungan ini sudah berpuluh-puluh tahun masih tetap jaring rajungan seperti itu ya. Artinya harus ada perubahan dari itu ya. Harus ada perubahan. Selama ini ada nggak langkah konkret dari pemerintah untuk ini, apakah semacam sosialisasi atau apa biasanya, apa untuk kelompok nelayan apa kalau boleh tahu? Kelompok nelayan mana ini? Ini kelompok nelayan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Banjaran. Banjaran. Ya. Dusun apa ini apa? Pancian. Kampung Pancian ya. Pas di dekat sungai ini ya, dekat sungai Banjaran itu ya. Jadi Masya Allah, Saling Angkat saat ini sudah benar-benar ingin didengar, ingin nelayan ini didengar oleh para pemirsa dan juga pemerintah Kabupaten Bangkalan, agar nantinya bisa lebih terangkat lagi harkat martabat daripada nelayan ini. Amin, amin. Amin, amin. Insya Allah Mas Arif ini sangat memberikan saya hawa baru, aroma baru, oase baru dalam bahwa saya pengetahuan saya orang gunung ya. Jadi orang gunung ini nggak tahu nelayan seperti apa. Saya kira nelayan itu sudah kaya-kaya seperti itu. Kalau sama petani gimana? Kalau saya petani gimana? Petani, perbandingan sama petani. Kalau sebenarnya kita ini, kalau kita membandingkan antara nelayan dengan petani, kita lebih jauh tertinggal Mas, lebih sejahtera petani ya. Kok bisa begitu ya? Karena bisa dimakan setahun atau gimana? Iya, karena di petani itu walaupun hasilnya 1 tahun 2 kali itu mungkin mereka punya sapi, mereka bisa ini ya. Banyak merasa mencukupi ya. Jadi banyak petani yang naik haji maksudnya. Banyak. Kalau nelayan bagaimana? Kalau nelayan yang naik haji ini kayaknya ya ada, tapi 1-2 gitu ya. Jadi mungkin dari sisi naik hajinya saja mungkin perbedaan antara nelayan dengan ini. Tapi insya Allah nanti atas inisiatif dan juga pemerintah Kabupaten Bangkalan, insya Allah nanti bisa mendukung para nelayan ini untuk bisa lebih terangkat yang gitu ya Mas. Amin, amin. Dari sisi teknologi ya, dari sisi teknologi dan alat piranti dari ini, piranti untuk menangkap ikan ya. Untuk menangkap ikan, terus di sini karena di sini nih alat nelayannya jaring rajungan dengan jaring ikan gitu. Ya memang kami mewakili nelayan ya. Kami mewakili nelayan untuk pesan ke pemerintah itu ya, memang betul-betul nelayan tradisional ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Gitu. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman, nelayan ini kalau tidak ada nelayan di piring kita nggak ada ikan kan gitu istilahnya gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Boleh nggak disepil pendapatan harian jika memang ke laut itu? Sebenarnya kalau masalah dari pendapatan untuk nelayan ya, kita tidak mesti, kadang dapat, kadang tidak. Tapi alhamdulillah cukup, walaupun dapatnya nggak sampai target. Alhamdulillah. Kira-kira angka berapa kalau boleh tahu? Kalau angka itu ya kadang ya, kalau kita jaring rajungan per kilonya untuk hari ini rajungan tuh mencapai 80.000 per kilo. 80.000. Ya, artinya bisa berapa kilo itu? Kadang ya tidak sampai 1 kilo. Kadang lebih ya. Kadang lebih 10 gitu. 10 kilo pernah itu? Rajungan? Ada. Ketika musim ya? Ketika musim panen ya kadang lebih dari 10 kilo gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya menurut sampean Mas, kalau untuk kata cukup, nelayan ini gimana? Cukup dari sisi misalkan kebutuhan, bukan keinginan loh. Kalau keinginan mungkin banyak orang ingin punya mobil dan lain-lain gitu. Kalau bagi
kami ya, kami sebagai nelayan itu sebenarnya dibilang cukup itu enggak cukup Mas gitu. Ya tergantung orangnya, kalau nelayan ini tergantung orangnya masing-masing gitu. Tapi alhamdulillah bagi saya jadi nelayan itu walaupun tidak membuat saya kaya, alhamdulillah cukup bagi saya. Masya Allah, kalimat keren itu. Jadi nelayan tidak bikin kaya pun tidak masalah, yang penting sudah cukup dan berkah, gitu ya Mas. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mungkin sampai di sini saja perbincangan kita dengan Mas Ma'arif, Mu'arif ya. Masya Allah. Jadi semoga ini bisa menjadikan pencerahan bagi teman-teman saling angkat, bahwa nelayan adalah profesi yang sangat membanggakan, walaupun saat ini belum ada sentuhan, bahkan mungkin kurang dari pemerintah untuk sosialisasi ataupun penyuluhan ataupun berikan bantuan terhadap nelayan. Jadi, tapi saya menerka-nerka nelayan ini kaya. Kenapa? Investasinya di angka 100 juta, kapalnya 100 juta, 50 juta, kuat kan gitu. Iya benar, kalau nelayan walaupun kita karena kami ada di nelayan lingkungan seperti ini, walaupun beli kapal ya harga 50 juta, terus beli alat tangkapnya walaupun puluhan juta, alhamdulillah bisa mampu. Tapi di samping itu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti jaring, enggak, misalkan di luar kebutuhan kapal alat tangkap, itu tidak bisa ya, cukupnya nelayan ya di situ. Tapi untuk investasi besar ya memang ya. Investasi besar. Besar. Jadi sebenarnya kalau diibaratkan pedagang modal 50 juta bisa saja disirkulasi lebih baik. Cuman nelayan ini pilihan, adalah hidup itu pilihan ya Mas. Pilihan. Dan tanpa seorang nelayan, tanpa banyak nelayan, kita di piring kita nggak ada ikan kan gitu. Ya terima kasih para nelayan. Oke, mungkin sampai di sini Mas Arif ya. Semoga nantinya bisa terangkat harkat martabat daripada nelayan, terutama di kelompok nelayan Al-Ikhlas yang ada di Pancoran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah tayang paling ntar lagi. Kalau yang kopi-ngopi ini ngeditnya sampai 10 hari padang. Kalau yang ini tidak